Halo penikmat film, selamat berjumpa lagi di layar tancap. Kali ini kita akan menyimak sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Kejadiannya terjadi pada tahun 2010. Film ini berjudul The 33. So, mari kita simak bersama. Hampir sebagian besar warga di sebuah desa kawasan Kapiapo bekerja di pertambangan. Mereka asik menikmati pesta yang diadakan oleh Mario Sepulveda. Para penambang yang hadir tidak pernah menyangka jika 69 hari ke depan mereka akan hidup di dalam perut bumi. Pagi hari itu, para penambang seperti biasa diantar oleh bis khusus menuju ke pertambangan. Luis Urzua adalah pengawas dari tim yang akan bekerja. Dia menyodorkan temuannya pada bos perusahaan bernama Castillo. Luis mengatakan jika tambang dalam kondisi rawan longsor. Bos perusahaan tersebut menanggapinya dengan santai dan membuat Luis emosi. Tapi, Luis malah diancam dengan target pekerjaan yang harus dipenuhinya. Tim Luis pun akhirnya segera masuk ke dalam perut bumi. Berbagai firasat mulai dirasakan oleh para penambang. Okay, Leones, you know what to do. I know, that's crazy, Elvis. Tapi berbagai firasat tersebut berusaha dikesampingkan dan mereka tetap bekerja seperti biasa. Hingga kemudian apa yang dikhawatirkan Luis menjadi kenyataan ketika Luis menemukan cermin yang dipasangnya untuk mengetahui pergeseran dinding tambang. Cermin tersebut pecah, menandakan ada pergerakan di dinding tambang. Tak berapa lama kemudian, terjadilah apa yang dikhawatirkan. Sebagian dinding tambang ambruk, membuat kepanikan terjadi. Guguran bebatuan terjadi hampir di seluruh tambang. Para penambang segera berusaha menyelamatkan diri. Mereka segera menuju ke truk untuk mencari jalan keluar. Tapi ternyata semua jalan sudah tertutup bebatuan yang runtuh. Akhirnya, Luis memberikan komando untuk segera kembali ke ruang penampungan. Alex! Kabar ambruknya pertambangan sudah menyebar. Keluarga para penambang berusaha mencari informasi tentang keselamatan keluarga mereka. Menteri Pertambangan Chile, Lawrence Gabarne, turun langsung menemui keluarga para penambang. Lawrence berjanji akan melakukan yang terbaik. Lawrence bertemu dengan bos pertambangan, Castillo. Castillo mengatakan jika peluang hidup para penambang yang ada di bawah perut bumi hanyalah selama 3 hari. Lawrence memutuskan menutup pertambangan karena sangat berbahaya. Di ruang penampungan, para penambang mulai merasakan kelaparan. Ada yang memaksa membagikan makanan. Ada juga yang menyalahkan Louis sebagai supervisor karena dianggap membiarkan mereka masuk ke tambang dan nyaris terkubur. Mario mencoba menengahi dengan memberikan pengertian bahwa makanan dan minuman yang tersisa harus dihemat dan dibagikan secara merata. Di sini, Louis sudah merasa sangat putus asa, dan Mario terus meyakinkannya jika mereka pasti akan selamat dan kembali ke rumah. Watching this? The Chilean government is taking over this operation.
Lawrence yang sebelumnya menutup pertambangan mendapat telepon dari Presiden Chile yang langsung mengirimkan seorang ahli geologi bernama Andre Saugamet. Keduanya melihat skema kondisi tambang dan merasa pesimis ke-33 orang penambang tersebut bisa diselamatkan. Agar tidak terjadi saling berebutan, Mario membagikan susu secara merata kepada seluruh penambang. Setiap orang hanya kebagian sekitar seperempat gelas. Rasa putus asa semakin menyerang mereka. Lawrence dan Andre mendatangkan mesin bor dengan harapan bisa mencapai lokasi ruang penampungan. Keluarga penambang sangat gembira dan merasa yakin keluarga mereka akan terselamatkan. Di ruang penampungan, para penambang mendengar suara bor yang bekerja. Ada setitik harapan bahwa mereka masih dicari dan tidak ditinggalkan. Tim penyelamat terus berusaha mencapai ruang penampungan dengan bor. Andre menunjukkan fakta pada Lawrence jika bebatuan yang mereka tembus sangatlah keras. Keluarga penambang terus menekan Lawrence mengenai kabar keluarga mereka. Kondisi di ruang penampungan semakin mengenaskan. Beberapa penambang mengalami mimpi buruk dan halusinasi. Beruntung ada seorang penambang yang dipanggil sebagai pastor dan menenangkan mereka. Pemerintah Chile akhirnya membuatkan sebuah camp bagi keluarga penambang agar mereka bisa lebih dekat dan bisa mendapat info tercepat. Mereka juga dibuatkan sekolah darurat dan dapur umum di tempat itu. Para penambang mulai kehabisan air dan makanan. Masing-masing hanya mendapat jatah 1 sendok tuna kalengan dan air seperempat gelas. Pengeboran yang terus dilakukan sepertinya mulai membuahkan hasil. Para penambang gembira mendengar suara bor yang semakin dekat. Tapi tak lama kemudian, suara bor mendadak hilang. Kembali, para penambang merasa sangat putus asa. Looking this long to get that close. They're not going to look for us forever, Mario. We're starving, man. We will be dead. I've been a miner all my life. Andre mengetahui jika bor mereka meleset beberapa meter dari sasaran dan hanya mengenai bebatuan keras. Titik bor pun segera digeser. Para keluarga penambang melihat kegelisahan di wajah Lawrence dan Andre. Harapan mereka semakin tipis. Tak hanya penderitaan fisik, para penambang juga menghadapi penderitaan mental. Ada salah seorang penambang bernama Alex yang mencoba bunuh diri. Mario segera mencegahnya. Mario berusaha memotivasi Alex jika ada orang-orang yang mencintai mereka dan menunggunya. Situasi semakin tidak menentu. Pers terus menyoroti upaya pengeboran. Jumlah makanan yang para penambang miliki sudah nyaris habis. Mario berusaha mengaturnya dengan sangat adil. Harapan juga semakin menipis. Perlahan, satu persatu dari mereka mengalami halusinasi. Seolah orang yang mereka cintai hadir di situ dan membawakan makanan yang sangat lezat. Mereka membayangkan diri mereka berada dalam perjamuan makan yang meriah. Mom, what are you doing here? Excuse me.
Fresh milk. Anyone? Tapi semua itu hanyalah hayalan. Air yang mereka minum hanyalah air yang disaring seadanya. Mario mengungkapkan jika dirinya bangga bisa mengalami kesusahan bersama kawan-kawannya. Lawrence menekan Andre yang menghentikan pengeboran. Begitu banyak orang yang mengandalkan mereka dan rasanya tidak tepat waktunya untuk mundur. It's 100 degrees down there. Do you know what that's like? It's a tomb. Namun malam harinya, Andre melihat sendiri harapan yang masih hidup pada keluarga penambang. Hatinya terketuk untuk melanjutkan pengeboran kembali. Malam itu juga, Andre kembali melanjutkan pengeboran. What's on your mind? Our last miss, and we already know where the rock is at its most dense. I have a girl. I'm gonna call her Esperanza. Stay with me, Pastor. Suasana di dalam ruang penampungan semakin menyedihkan. Pastor terus berusaha menenangkan para penambang dengan melantunkan doa-doanya. Di saat itu pula, mereka dikagetkan bor yang bisa menembus ruang penampungan. Semua berlarian bangkit menuju mata bor. Shh! I hear something. Someone's alive. Lawrence mendengar ada suara di pipa. Dia yakin bahwa masih ada penambang yang hidup. Where? Para penambang lalu mengikatkan pesan di bor, dan pesan pun diterima oleh Lawrence. A message comes to us from the depths of our own well. Kabar menggembirakan itu tiba. Para penambang mengabarkan jika 33 orang dalam keadaan selamat. Keluarga penambang menyambut dengan penuh keharuan kabar tersebut. Supervisor, the supervisor. Yes. Selanjutnya, komunikasi bisa dilakukan antara permukaan dengan perut bumi. Pers pun gencar mulai memberitakan kabar tersebut. Alimentos son en realidad comida líquida. Ce système de forage pétrolier fourni par les Canadiens, il permet de creuser un... Depression, the guy's bipolar. These men. Welcome to the More palomas coming in! Makanan dan minuman serta persediaan lain pun bisa dikirimkan melalui lubang bor tadi. Satu persatu para penambang bergantian berkomunikasi dan melepas rindu pada orang yang dikasihinya. Out. Presiden pun berjanji akan mengeluarkan mereka segera dari perut bumi tersebut. Banyak sekali pihak yang memberikan simpati pada mereka. Salah satunya adalah Farkas, pemain sepak bola nasional Chile yang memberikan donasi besar pada keluarga penambang. We hit steel. Upaya untuk mengevakuasi para penambang dari perut bumi terus dilakukan. Tapi lagi-lagi usaha mereka mengalami kegagalan karena mata bor yang lebih besar selalu terhenti di bebatuan yang sangat keras. Di dalam ruang penampungan terjadi kesalahpahaman. Mario yang dianggap sebagai pemimpin diberitakan menerima sejumlah uang untuk menuliskan kisah mereka. Nyaris terjadi perkelahian. Mario akhirnya memisahkan diri dari ruang penampungan. Rasa depresi membuat situasi sangat rentan. Seorang penambang nyaris membunuh penambang lainnya hanya karena hal sepele. Beruntung Mario bisa mencegahnya. Disinilah jiwa kepemimpinan Mario kembali ditunjukkan. Mario berterus terang jika dia tidak pernah menyetujui penulisan kisah mereka. Dia tidak sampai hati menerima uang hanya untuk dirinya. Mario lebih menghargai persaudaraan mereka. Senasib sepenanggungan.
Mereka pun kemudian saling berpelukan erat. Mata bor kembali rusak. Sepertinya batu yang harus ditembus memang ekstra keras. You're going to have to clear it ourselves from down here. It's the only way. Louis akhirnya memberikan solusi yang agak nekat, yaitu menggunakan peledak. Meski taruhannya adalah bisa saja gunung itu runtuh menimpa mereka, tapi mereka tak punya pilihan lain. Pekerjaan memasang peledak pun segera dimulai. Are you ladies ready? Yeah. 2, 1. Dan pada waktu yang ditentukan, bagian keras yang menghalangi mata bor besar segera diledakkan. Dan sesuai rencana, mata bor besar bisa menembus ke dalam ruang penampungan. Sebuah kapsul besar segera diturunkan melalui lubang yang dibuat bor besar tadi. Namun, hal itu masih beresiko. Dinding yang dilalui kapsul tadi bisa saja runtuh dan menjepit siapapun yang berada di dalam kapsul. Dan ini adalah cara terakhir. Kapsul pun akhirnya diturunkan, diiringi doa dan harapan keluarga penambang, bahkan seluruh dunia. Para penambang memilih salah seorang untuk menjadi yang pertama dibawa dengan kapsul itu. Namun, perjalanan kapsul tidak selancar yang dibayangkan. Sinyal komunikasi di kapsul sempat menghilang tak terdeteksi. Tapi akhirnya, penambang pertama bisa selamat tiba di permukaan, disambut kegembiraan yang luar biasa. Minister, finally I meet you. Oh, my Lord. Dan kemudian, menyusul naik para penambang lain satu persatu. Kerja keras dan keyakinan akan membuahkan hasil yang sangat mengharukan. Terima kasih telah turut menyaksikan. Jangan lupa untuk mensubscribe kanal Layar Tancap. Sampai jumpa.